Baik, tadi saya sudah menjelaskan mengenai tata cara tasmiyah dan juga pelaksanaan dari tasmiyah. Kemudian kita akan melaksanakan, yaitu yang kedua adalah akikah. Akikah adalah proses penyembelihan hewan, kambing atau domba untuk anak yang baru lahir. Ya, pada umur 7 tahun, 7 hari, 14 hari, dan 21 hari. Apabila di bapaknya atau orang tuanya bisa melakukan akikah. Akikah ini disunahkan oleh Nabi. Apabila dia mampu maka dilaksanakan, apabila tidak mampu tidak apa-apa apabila tidak dilaksanakan. Dan juga hukumnya juga sunnah. Selain sunnah juga tidak memberatkan pada kaum muslimin. Nah, pada orang dewasa yang belum melaksanakan akikah itu diperbolehkan untuk melakukan akikahnya sendiri. Dan juga adapun kambing atau domba untuk bayi laki-laki yaitu 2 ekor kambing atau domba, dan untuk perempuan 1 ekor kambing atau 1 ekor domba. Kemudian ada pembagian daging akikah. Pembagian daging akikah ini bisa dimakan oleh orang tua anak dan juga bisa disedekahkan. Dan juga pembagian daging akikah ini alangkah baiknya adalah untuk dimasak terlebih dahulu daripada langsung dibagikan secara mentah. Kemudian kita akan melakukan tata cara pelaksanaan pemotongan hewan akikah. Baik, kita akan melakukan teknik tata cara penyembelihan hewan akikah. Dan sebelum menyembelih hewan akikah, yang disyaratkan adalah kita membaca doanya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan rukun dan juga syarat dari khutbah. Yang pertama, memuji Allah pada setiap permulaan khutbah. Yang kedua adalah membaca syahadat. Yang ketiga adalah mengucap salawat atas Rasulullah SAW dalam 2 khutbah. Dan yang keempat, berwasiat agar bertakwa kepada Allah. Dan yang kelima, membaca salah satu ayat Al-Quran dalam khutbah. Dan juga yang keenam, memohon ampun bagi kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Kemudian ada syarat dari 2 khutbah, yaitu adalah khutbah dimulai sesudah waktu Jumat, waktu duhur, dan juga berkhutbah berdiri jika mampu. Dan yang ketiga adalah khatib hendaklah duduk sebentar di antara 2 khutbah. Dan yang keempat adalah hendaklah dengan suara yang terdengar oleh jemaah. Yang kelima, khatib hendaklah suci dari hadas dan najis. Dan yang keenam adalah hendaklah menutup aurat dan berpakaian rapi. Alhamdulillahilladzi sahra ramadana urwatil wajhi amin wa syarafa awqatahu ala syairi awqati wa faddala ataimahu ala sairi al-yawm. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man qala rabbi Allahu summa astaqama washhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh abdul man shala wasyama. Allahumma salli ala wassalam ala abdi wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabi hudatil annam wa masama bithi at-talab amma ba faya ayuhan nas ittaqullah ta'ala bi fi'li ta'ati wa tarkiya asyam. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Tak terasa saat ini kita sudah berada pada Syahrillah, Syahrul Mubarak atau bulan Ramadan.
Bulan yang mulia ini merupakan satu-satunya bulan di dalam sistem penanggalan Hijriah yang beberapa kali disebut dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kemuliaan tentang bulan Ramadan. Maka beliau bersabda, artinya, Ramadan adalah bulan Allah, keutamanya dibanding bulan-bulan yang lain adalah bagaikan keutamaan Allah dibanding dengan makhluknya. Syekh Nas bin Muhammad As-Samarqandi Tanbihu Gafilin fi Hadisi Sayyid Anbiya wal Mursalin, Darul Kutub. Selain itu, dalam satu kesempatan ketika Ramadan tiba, beliau juga menyampaikan pada para sahabatnya, artinya, Ramadan telah tiba. Seandainya para hamba Allah mengetahui terhadap apa-apa yang dalam Ramadan, maka umatku pasti berharap agar bulan ini tetap ada dalam setahun penuh. Syekh Nas Ibnu Muhammad As-Samarqandi mengulas tentang Ramadan, maka tak akan bisa lepas dari salah satu rukun Islam, yakni puasa. Ibadah ini diwajibkan kepada umat muslim Islam yang telah memenuhi syarat wajibnya. Puasa sendiri merupakan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab pahala yang akan diperoleh langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu ditanyakan lagi jumlah lipat gandanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, setiap kebaikan yang dilakukan anak Adam akan dilipat gandakan dari 10 hingga 700 kali lipat kecuali puasa. Sebab puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya kepada orang-orang yang telah menahan syahwat, makan dan minum karenaku. Puasa adalah perisai. Ada kedua kebahagiaan orang yang berpuasa. Bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika berjumpa dengan Rabbnya pada hari kiamat. Syekh Nas bin Muhammad 5. Menjelaskan bahwa ada malam yang paling bahagia di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wama adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Maka malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu diturunkan para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Dan sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru wa qalakum wa lisanil muslimin min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal azizzul ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil aksurkuruhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Allahumma shalli ala nabi Muhammad wa ala alihi wa min tabi'atuhum bi ihsani Muhammad abduhu wa rasuluhu illa yaumiddin. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa hafiz ala ta'ati wa huduri jum'ati wa jama'ah. Faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala abdika wa rasulika wa malaikati muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fa'nal bala wal waba wal jalaja wal mihana wasu'a binati wal mihana ma tahara minha wa ma batana baladina Indonesia khasatan wa sairi buldan in muslimin amadu ya rabbal alamin. Allahumma ahilhu alaina bi ilmina wa imani wassalama wal islam wa taufiq lima tuhibbu wa tarda rabba wa rabbuka Allahu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wal ittaq wal ita dzil qurba wa yahya an fahsya wal munkar wa
وبيعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا الله على نعمه يرزقكم ولذكر الله أكبر.